PMKRI Samarinda, jaya! Oke, selamat siang pecinta PMKRI dimanapun Anda berada. Mau yang ada di Merauke, Sabang maupun di Portugal dan Inggris sana yang lagi kalah ya. Dan juga yang menang-menang itu Argentina, Maroko, Sorong, Papua sana itu ya. Selamat datang kembali di podcast De Loyola 47. Pada siang hari ini karena di tag di siang kita kedatangan dua senior alumni PMKRI. Di samping saya sudah ada Abang Jendri Simanjuntak, senior alumni PMKRI cabang Sumedang, dan juga Abang ganteng kita cabang Samarinda yang menguasai setengah pegawai di Kalimantan Timur ini, Abang Anton Manek Purwanto, Putranto maksudnya ya. Jadi tema hari ini cukup menarik ya, kisah kasih di rumah juang. Ya, seberapa menarikkah kisah kasih tersebut? Apakah ada kisah-kisah cinta yang berakhir menyedihkan atau senang antara sesama kader PMKRI baik di Sumedang ataupun di Samarinda sendiri ya. Jadi sebenarnya ini saya gugup juga sih bertanya tentang kisah-kisah ini ya, karena bukan ranahnya saya. Tapi kalau masalah Portugal dengan Inggris yang kalah ini harus kita bicarakan. Karena ada yang sedih di sini, dua orang moderator sama pembicara. Oke, kalau yang di ujung sana pendukungnya Arab Saudi, diam saja. Baik, mungkin saya mau mau dengar nih kisah-kisah Bang Jendri waktu di Sumedang, di rumah juang Sumedang itu bagaimana sih Bang? Di situ ya. Nah, sebelum bisa mendapatkan sosok wanita cantik yang saat ini menemani Abang. Oh ini salah ini nih. Pokoknya kisah-kisah Abang di inilah, di Yang sweet memory aja ya. sweet memory iya. atau sad vibes-nya itu bagaimana itu di rumah juang tuh? Ini Yang PMKRI Sumedang itu. Mungkin waduh. Biar kami juga bisa, wow, ternyata ada yang lebih. Ya, oke, silakan Abang. oke ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Jendri Simanjuntak di PMKRI Sumedang itu dari 2003 sampai 2008. Jadi cukup lama saya di sana gitu. Jadi dari maba saya langsung direkrut oleh para senior abang-abang di sana, dan pengalaman di sana cukup ini ya, cukup membekas di hati ya, dan memberikan pengalaman hidup ya, bisa sampai seperti sekarang ini pun ya sebagian besar karena PMKRI ya Bang, bukan karena di kampus gitu. Ya kalau di kampus kan seperti saya bilang sebelumnya itu ya hanya kuliah, mata kuliah dapat berapa jam ya sudah pulang gitu kan. Karakter kita itu saya rasa itu nggak dibentuk di situ kalau yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan justru di PMKRI kayak gitu. Meskipun anggotanya ya ketika maba itu cuman berapa ya, 5 apa 6 orang gitu, cuma kan dinamikanya sih cukup bagus kayak gitu. Tahun-tahun pertama ya masih malu-malu gitu kan, masih mencari bentuk gitu. Apakah ini PMKRI atau Iya, memang bentuknya ini bagaimana dulu Bang? Apa bentuk yang sekarang atau yang makin bentuk apa ini? Mau diperjelas. harus diperjelas ini bentuknya bagaimana? Oh, bentuknya. Bentuk apa ini? Jadi Atau bentuk iya. ininya bagaimana? Kalau waktu itu kurus Kurus dia nih. Siapa namanya yang baju hitam? Selo. Oh ya, soalnya saya sekurus dia dulu tuh Pak. Beratnya cuma 50-an ya, 51, 52. Gitu. Iya. Jadi gitu waktu pertama di PMKRI, jangan percintaan dulu ya, percintaan nanti. Siap. Kita pending dulu. Gitu kan. Jadi ketika pertama masuk itu kan kita ini Katolik ya.
Jadi waktu pertama saya masuk itu tujuannya jujur ya, tujuannya saya mau bergabung di ya organisasi yang benar-benar Katolik. Kalau di sana KMK gitu kan, KMK. Ternyata bukan. Kaget juga saya gitu kan. Ternyata kok gerakannya beda gitu ya. Kok doktrin apa sih? Kita kan khas nih. Kalau kayak teman-teman kita yang organisasi nasional kan benar-benar mereka ya di organisasi sosial, politik. Kalau kita kan model pembinaannya, iya, role modelnya beda. role modelnya gereja setengah, yang masyarakat setengah, gitu kan. Wah, berarti dari situ kebetulan kan saya waktu itu jurusan ilmu pemerintahan di Unpad Pajajaran. Jadi nyambung juga dengan apa dengan organisasi ini gitu kan. Ya waktu maba ya di apa namanya malam keakraban itu di situ saya dapatkan kesatuan itu gitu loh. Didikan daripada senior gitu. Nilai-nilai gereja dapat, nilai-nilai kemasyarakatan dapat gitu. Di situ juga diajarkan kita berorganisasi itu ya memang harus terbuka ya, ke semua ini kan, ke semua lini. Kita nggak boleh eksklusif seperti itu sih. Itu pengalaman maba. Waktu itu waktu zaman saya kan masih ini ya, masih pelonco itu masih nggak kayak sekarang, masih berlaku ya. Dulu abang ditaruhin gambar ini enggak apa kayak saya anak bebek gitu atau apa gitu di kampus itu enggak? Ditaruh. Itu nama cantik, Nama ya, nama cantik atau nama bagus. Saya dulu ditaruh di Ucok Baba. Ucok Baba gitu. Nama jelek, nama Itu benernya. kenapa bisa dipanggil apa Ucok Baba? Apakah ada inspirasi kakak-kakak tingkatnya kemarin tuh, oh, ini dari Batak namanya Ucok Baba? Nah, kan memang karena dipanggil mereka orang Batak, namanya kan di Bandung ya. Iya. Jadi dipanggil Ucok gitu. Jadi dari senior itu Ucok gitu. Ucok ya kalau Itu Surabaya, Jatim ya. Iya. Cok. Kalau Di cabang Surabaya pasti itu. di Bandung gitu. Terus bang, Apa ya? ya habis dipanggil Ucok itu bagaimana? Ya biasa di kampus itu ya perpeloncoan kalau ceritanya banyak ya. Benar-benar di kampus Interasan itu banyak apa ya perpeloncoan yang benar-benar bina mental kita. Ya dulu nggak ada dilapor, kita diapor nggak ada laporan seperti sekarang kan. Ya enggak. Nggak ada ya. Jadi Caranya sudah tahun 2000 sudah berubah. ya udah berubah kayak gitu sih. Terus ini bang, jadi nama abang itu bukan lagi Jendit tapi panggilnya Ucok sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah. Terus selanjutnya apa lagi yang berkesan waktu ikut PMK itu? Kasih waktu PMKRI ya. Apa masalah apa ini masalah? Ya kisah kasih di rumah juang itu. Kan tadi kan di KMK. Iya. Terus dapat bentuknya Iya. yang saya tangkap itu kan ternyata dapatnya di PMK. Jadi pas masuk di PMK itu bagaimana? Ya, pas masuk di PMKRI itu apa ya? Ya seperti tadi saya katakan. Jadi di situ dibentuk karakter saya bertumbuh kembang. Di situ saya baru paham kalau betapa kita harus memang peduli ke lingkungan sosial, masyarakat dan politik. Artinya politik itu bukan politik yang tingkat tinggi enggak ya, karena ya di tataran mahasiswa pun ada perpolitikan juga. Kita nggak bisa memikir itu. Kebetulan saya waktu itu memang lebih tertarik ke bagian eksternal ya, bagian eksternal. Jadi ya kita teman-teman di Cipayung juga dulu sering untuk kumpul seperti itu, kumpul dan banyak memang di tahun-tahun saya waktu itu tuh banyak pergerakan yang memang kita lakukan ya, seperti waktu itu waduk Jati Gede itu yang di Sumedang. Oh iya. Ya itu perjuangannya luar biasa loh gitu itu kan, banyak masyarakat dikorbankan juga gitu kan. Ya kita juga di satu sisi sensitif, apalagi di di sana kan kita sangat minoritas ya di Bandung itu tuh. Jadi kita bawa bendera Katolik ini agak-agak sensitif juga gitu.
Tapi kan kita pintar-pintar ya juga untuk apa namanya bergaul dengan teman-teman kayak gitu. Forum, iya bentuk forum. Tapi ya jujur ya, apa namanya nilai saya waktu di apa namanya kampus itu 3,56, bukan sombong. Jadi bisa saya bisa saya imbangkan gitu antara organisasi dengan dengan kuliah kayak gitu. Ya nilai saya nggak ada, sorry bukannya sombong ya, bukan ya, maksudnya buat motivasi teman-teman juga nggak ada C gitu, AB gitu. Ya. Saya sih sombong ada C-nya ya. Ada C-nya. Kayak gitu. C-nya satu aja di mata kuliah apa itu ini administrasi publik itu ya. Administrasi Itu publik ya. C aja. Oh. Jadi ya sombong dikit lah. Saya kan ada C-nya. Jadi ya minimal ya 3,4 lah sudah cukup. Aduh. Nah, terus ini Bang. Apa ya? Berarti Abang ini pernah menjadi saksinya pemilu 2004 ya? 2004. Karena ya. waktu itu kan pemilu pertama. 2004 ya, pemilu ya. Iya, pemilu pertama yang coblos Pak SBY-nya tapi nggak sampai mati. 2004 ya, benar ya. Kan dari 2003 sampai 2008. Berarti Abang pernah tuh di zaman waktu coblos. Pernah. Itu waktu itu ada nggak kayak semacam aksi-aksi gitu waktu zaman-zaman Kalau itu ya justru banyak kalau aksi waktu itu kan saya katakan apakah mungkin ya, saya nggak mengatakan pergerakan yang sekarang itu agak apa namanya turun ya, enggak juga ya, mungkin saya nggak kurang mengamati atau kurang mengikuti, tapi waktu dulu itu aja kita itu BBM naik 50 rupiah aja demonya minta ampun. Kayak gitu ya, 50 rupiah doang nih kita udah demonya bakar-bakar ban segala macam gitu kan. Apalagi yang namanya politik gitu kan. Ya kita ya bukan berpihak ya kita kan melihat mana nih kira-kira calon yang sesuai dengan kita, dengan visi misi kita ya banyak juga perkumpulan Cipayung, terutama Cipayung itu sangat erat juga di situ, sampai ke kantor gubernur juga kita di sana gitu. Nah terus gini, kan sudah berbicara tentang pilihan politik ya, tentang 2004 itu. Ada nggak kisah-kisah lain yang menarik waktu Abang di Sumedang dulu di Rumah Juang itu yang sampai sekarang diingat? Waktu Di Rumah Juang mungkin ya kembali lagi kita ke masalah percintaan dan juga masalah-masalah lainnya. Karena kami juga mengalami hal yang serupa di sini. Mengungkit luka masa lalu. Ya, kita ungkit semua di sini. Namanya juga temanya kisah kasih di Rumah Juang ya. Kisah kasih di Rumah Juang. Kalau saya kan punya kisah kasih di sekolah Obi Mesa. Bang Jendri punya kisah kasih di rumah. Oh di sini ada ya? Emang di sini siapa itu? Di sini siapa? Ya mungkin Abang ada nggak Inspirasi ya kita yang menarik untuk diceritakan di sini, mungkin dari tadi pertama ya, tentang percintaan, habis itu atau Tadi percintaan. atau kan Agak diarahkan kita ke sana ya. agak mengarahkan ke sana terus mungkin ya seperti yang sekarang ini Piala Dunia, atau ada yang suka waktu siapakah waktu itu sampai mau baku kelahi apa segala macam, mungkin bisa diceritakan supaya kita tahu oh ternyata lebih parah zaman dulu daripada zaman sekarang ya. Ceritakan ya. Ini bukan buka aib kan? Nah, bukan aib. Buka hati yang terluka ya. Gitu. Seperti gitu. Oh bisa dapat apa gitu ya, jodoh yang satu cinlok gitu ya. Satu lokasi ya. Ya dulu sih ya. Sorry ya. Buat teman-teman di sini siapa tahu ngebatin ngeliat gitu kan. Kami di sini pada membucin. Ya ada juga gitu. Namanya kita sering ketemu sama apa namanya, sama teman-teman di situ. Ya, pasti ada benih-benih juga gitu. Ya sampai ya gitulah.
Benih-benih cinta ya, Benih-benih bukan cinta. benih-benih pupuk yang mau di demo kemarin itu ya. Cuma orang lain nggak tahu. Iya. Bahkan ya lebih dari satu kali ya, tapi ditolak juga. Seleksi alam berarti ya. Ternyata Bang Jendri juga sama dengan saya. Oh begitu ya. Ya sabar. Tapi toiletnya ini belum jadian, Abang. Oh betul. Iya. Jangan jadi Baru musuh. sebatas kenal, habis kok jadi curhat ya. Baru sebatas kenal, habis itu pendekatan, bawa ke pantai, pas ada acara rame-rame, ya akhirnya sudah sampai di situlah kisah cintanya. Sedih. Maka tapi yang bisa di Portugal kalah tadi malam Oh, dengan gitu ya. Inggris itu ya. Sedih betul itu. Nah, terus Bang, ini kan masih apa ramai Piala Dunia ini. Ada nggak Ya dunia ya, tapi ada lagi kisah-kisah menarik waktu di sana. di sana itu paling waktu Euro atau Piala Dunia kemarin kan, karena di tahun-tahun itu kan melewati Piala Dunia dan Euro itu Bang. Euro 2004 ya? 2004, 2008 Piala Dunia Piala 2004. Dunia. 2002 Piala Dunia 2004. Oh ya ada. Jadi 2004 itu waktu itu mau kuliah, saya masih ingat itu mau apa namanya, mau ujian UAS. Iya. UAS ketika pemerintahan. Ketika pemerintahan siangnya sih saya udah baca ini kan. Nah malamnya itu jam 8 atau jam berapa ya? Oh Euro. Jam berapa ya? Nonton bola nih. Iya. Abang waktu itu dukung siapa? Atau masih tetap Itali. dukung? Oh Italia. Saya juga dukung Italia waktu tahun 2006. Cuma pas gagal lolos fase-fase yang lainnya sudah pindah ke Portugal. Sudah tidak ke Sudah pindah ke Portugal. Portugal juga kalah. Portugal juga kan. Lanjut Abang. Nah, waktu itu ketika pemerintahan saya lebih memilih nonton bola daripada itu gitu. Jadi teman datang, "Lu ngapain nonton bola, nggak belajar, udah tahu dosen dikit lo, ya biarin aja ya bodo amat gitu." Italia menang, waktu itu saya besoknya tes dapat nilai A gitu. Wis. Gitu. Asik. Ternyata Piala Dunia Euro membuat nilai seseorang itu tinggi ya. Tinggi. Apalagi kalau timnya menang. Apalagi waktu dia menang ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau ada yang nonton Real Madrid atau Barcelona besoknya ujian, tonton itu, siapa tahu juara dapat nilai A. Kalau nggak juara? Kalau nggak juara dapat nilai C. Gitu aja. Gitu aja. Berarti ada dapat semacam kayak ini ya. Inspirasi untuk mendapatkan nilai A itu dengan menonton bola. Iya, dicontoh. Termotivasi ya? Termotivasi jadinya. Ya dicontoh. Itu dicontoh, itu jangan dicontoh ya di rumah, tapi di kampus. Di kampus saja. Nah, kan sudah abang ya. Sekarang bang Anton. Oh, iya. Ya, jadi kontrak saya. Nah. Waktu tahun berapa abang kuliah? Saya masuk kuliah itu tahun 92, masuk PMKRI tahun 94. Nah, berarti Iya. ini adalah pendiri utamanya PMKRI Samarinda. Jadi ada nggak kisah-kisah yang abang ingat waktu itu atau abang tidak pernah dilupakan waktu pembentukan PMKRI cabang Samarinda ini? Jadi saya memulai dari awal saya masuk PMKRI. Saya justru masuk PMKRI termotivasi oleh adik saya. Adik saya itu yang akhirnya nanti pada tahun 9798 dari 1998 menjadi kapres. Ya, jadi begini, karena kampus saya ini kan kampus swasta. Terus kampusnya adik saya itu kampus negeri Unmul. Nah, dia di Fakultas Pertanian, saya di Fakultas Ekonomi, Untak itu. Nah, waktu itu kami di Untak itu tidak ada KMK seperti tadi yang diceritakan sama Mas. Jadi tadi awalnya kan kita itu mau ke KMK ini kan. Nah, itu kami dari KMK. Jadi kami itu kalau ada kebaktian atau ibadah itu selalu kampus-kampus lain yang nggak punya komunitas itu gabung ke Unmul. Biasanya kalau dari Fakultas Fisik ada tempat di situ disediakan.
untuk kita ibadah atau bisa nanti ada KMK Umul mengundang pastor, kita ikut bisa di sana. Nah, nanti ada tempat pusat unit mahasiswa rutin di sana atau dari fakultas pertanian, 2 kampus itu. Adik saya di fakultas pertanian, dia di sosek dulu saja. Nah, jadi waktu itu dia yang ngajak saya. Jadi saya kenal lah teman-teman dari kampus lain. Saya kira kampus itu ya sudah, kalau melulu di Untak ya Untak aja. Untak itu yang besar di sana KBMK, keluarga mahasiswa Kristen itu. Ya itu. KMK nggak ada. Sampai sekarang nggak tahu apakah sudah terbentuk atau belum. Sampai aku sudah punya, IDKU sudah punya. Kita itu satu ya, saya menitipkan lah itu bisa dibentuk segera. Nah, jadi seperti itu awalnya saya bergabung di pertama di KMK, langsung adik saya itu waktu itu disupport oleh senior-seniornya di Fakultas Pertanian itu. Kebetulan Mas Yudi itu mau bentuk ini PMKRI. Nah, dibentuklah itu. Nah, dibentuk PMKRI, tanda tangan mahasiswa harusnya jumlahnya 100. Yang kampus yang ada di Samarinda. Kami tanda tangan, itu syarat untuk diajukan di MPA di Medan. Jadi kami tanda tangan, saya termasuk di situ. Nah, kan saya cuma ikut-ikutan aja, belum ada motivasi. Saya cuma suruh ikut, karena dia punya tujuan tadi mengumpulkan mahasiswa 100, ya kami ikut menggenapi itu. Nah, sudah terhimpun tadi 100, diajukan ke Medan, di Kongres Medan itu disepakati untuk ditetapkan. Berarti dulu abang ini anggota gelapnya PMKRI. Jadi itu sudah terbentuk PMKRI tahun 94 itu tanggal 28 Februari. Nah, waktu itu keputusan datang, dulu namanya bukan MPAB, MOKA, Masa Orientasi Calon Anggota. Setelah itu langsung jadi namanya Moka. Jadi bukan cappuccino gitu atau mochaccino ya, gitu. Sekarang kan kalau sekarang kan MPAB. Nah, ya kan bukan MOKA. Kalau biasanya kalau yang pernah itu MOKA, Masa Orientasi ya. Karena kan kita belum pernah ada itu, barang itu. Nah, diorientasi lah kami sampai terbentuknya ditetapkannya Kapres. Yang pertama Bang Kadok tahun 94 itu 28 Februari dihadiri oleh waktu itu Bang Ardo Rejut dari PP Pusat sama Pak Kosmas Batubara. Ya, Menteri masih lebih koordinasi waktu itu tahun 94 itu. Nah, udah saya terbentuk. Nah, disitulah kami mulai kenal seperti tadi. Jadi awalnya itu tadi. Kok seperti ini model organisasinya tadi ya. Dia organisasi eksternal kemasyarakatan yang cenderung banyak persentasenya 50% ke masyarakat dan 50% juga ke gereja. Ya kan? Tapi lebih banyak kalau saya lihat bukan 50-50, malah 60 ke masyarakat, 40 ke gereja. Kalau klarifikasi bahwa kerja itu bagian dari doa. Nah, karena doa tanpa kerja itu sia-sia. Nah, iman yang sia-sia. Nah, itu guys bawah. Itu ada istilah latinnya, ora et labora. Ya, Berdoa bekerja dan berdoa. Bekerja Oke. dan berusaha. Jadi kita sepakat itu ya. Nah, Oke. Artinya sampai di situ kita sepakat bahwa ternyata seperti itu. Nah, dan dinamika yang terjadi di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia di cabang Samarinda pada tahun 97-98 itu saya kan tadinya bukan pengurus. Nah, saya masih masuk di biro waktu itu. Di biro di bawah kesekjenan. Nah, waktu itu biro publikasi dan pers. Tapi waktu itu belum ada Facebook, Instagram. Belum ada. Saya belum ada. Itu majalah dinding malah. Majalah dinding. Ditempel di mading itu. Iya. Habis itu dibikin kayak statusnya hari ini apa? Bener, seperti itu kontennya. Jadi kalau nggak puisi, di sana kontennya. Iya kan? Dia puisi. Berarti ada puisi tentang kalau yang diincar apa? Mau mengkritisi ya internal organisasi lewat situ dia. Sudah cinta untuk pemerintah gitu ya. Tergantung temanya apa. Atau mengkritisi internal organisasi PMK sendiri juga bisa. Berarti bisa juga tuh kritik PMKRI itu lewat mading itu. Ya karena Facebook belum ada kan. Iya. Jadi kalau ada mahasiswa atau teman-teman anggota yang nongkrong di sekretariat baca ini.
terus saya mau kayak gini ya, ngapain? Nah gitu kan gitu. Jadi kalau yang zaman dulu tuh kalau mau buat status di mading kampus itu Facebooknya zaman dulu. Itu jangan. Kalau sekarang itu kan kita tinggal pakai HP aja tuh. Kan ada dinding, itu namanya dinding juga kan? dinding juga. Ya. Facebook. Wajah. Kalau orang timur Facebook. Ya, Facebook. Facebook. Oke. Nah, terus lanjut Bang. Nah, jadi itu karena kami mengaspirasikan opini kami, misalkan saya di bagian itu. Nah, saya memperjuangkan untuk adanya mading itu. Seperti itu. Nah, habis itu saya masih di biro. Setelah itu tahun 1998 adik saya tapi jadi kapres. Ya, adik kandung saya. Nah, namanya Benedictus Mani Witanto waktu itu. Nah, dia itu ngomong gini ke saya, mau nggak jadi sekjen? Dari saya, Bang, saya bilang, saya nggak siap. Saya nggak siap. Karena dia juga didampingi kapres sebelumnya, periode kan dia tahun 1998, berarti 9697 itu ada kapres 97 yang membackup dia untuk mendampingi dia untuk jadi kapres. Nah, sekjennya dia, sekjen yang tahun 9798 itu, 9697 itu, sekjen itu mendampingi saya. Enak loh dari sekjen itu, masih aja begini-begini. Jadi presidium yang dulu itu lama datangin kami. Nah, jadi kasih tahu gini. Nah, gampang aja kerjaannya itu kok sekjen itu mudah aja gini. Iya. Nanti kami bantulah gitu. Habis itu nggak apa ditinggalin, ya kan gitu kan, belajar sendiri kami akhirnya. Nah, Terus Bang, gini, kan Abang jadi sekjen, terus adiknya Abang Jadi kapres. Nah, nggak ada itu yang pikiran wah akan membentuk dinasti ini. Nah, jadi waktu itu kan tahun tadi kan periode 1998. Itu kan terkenal waktu zaman itu era Soeharto itu namanya kroni atau saya KKN. Iya. Ya kan? Nah, konco keluarga, konco nepotisme kan. Nah, itu saya Bukan bagian kerja nyata kan? Ya, bukan. Ya. Kolusi Korupsi dan nepotisme. Nepotisme. Nah, kita kan masuk bagian konteks kolusinya. Apakah ini double kolusi? Iya. Saya tanya lah sama tokoh gereja waktu itu namanya Pak Rudi MZ, saya datang ke sekretariatnya di Komisi Kerawang waktu itu. Saya ini bukan kolusi kan, kedua ini. Loh, kolusi itu bukan saudara kandung, dia bilang. Kolusi itu yang misalkan sepupu, ponakan gitu. Nah, ini memutarbalikkan fakta kan saya. Di mana-mana ya nama kolusi ya, pokoknya ada hubungan keluarga lah. Entah itu kandung atau anak atau beradik itu bukan. Malah bagus. Begitu dia bilang. Kalau kalian berkeluarga bisa diskusi berdua dia bilang. Ini sudah. Saya nggak menemukan suatu jawaban di situ. Ya, akhirnya ya tetap jalani aja. Kami jalani. Nah, kami jalani periode itu. Saya jadi sekjen. Terus saya pelajari juga itu tadi apa aja sekjen itu. Nah, baru di situ saya tahu namanya PMKRI. Ya, secara anatomi PMKRI itu seperti apa, ruang geraknya apa, kiprahnya kemana. Kan jargonnya PMKRI itu spiritnya 3 benang merah, ya kan? Berarti pertama ya katolikitas, ya kan? Baru intelektualitas, baru fraternitas. Nah, 3 benang merah itu. Nah, jadi itu spirit yang membuat PMKRI itu menjadi tetap sampai sekarang solid itu 3 benang merah. Nggak ada empat benang merah gitu. Sebetulnya Katolik itu kalau menurut senior bilang ini pesta, buku dan dansa. Nah, itu kan. Ya kan? Terus buku itu belajar ya kan bersama ya kan? Dansa ya senang-senang fraternity. Ya kan berarti tiga benang sekarang ini tidak beratu lagi, kita pakai itu aja. Pesta, buku sama dansa. Karena kita rata-rata orang timur di sini. Iya. Tapi bisa nggak diterapkan di sini ya? Terus Abang Jendri, ini di Sumedang ada nggak yang seperti diceritakan sama Abang Anton tentang tadi kolusi itu yang ada yang saudaranya naik ketua cabang, terus di bawahnya ada sekjennya itu adiknya itu ada nggak di Sumedang? Terjadi gitu ya? Pernah terjadi nggak? Kalau nggak pernah terjadi, satu-satunya berarti. Bukan ini ya, bukan karena kolusi, bukan ya. Pasti korupsi. KKN. Baru KKN nepotisme ya. Tadi itu masih idealis. Ya, Idealis, ya. masih
idealis ya. Berarti independen ya, siapapun itu bisa naik. Siapapun bisa naik ya. Ya waktu itu ya ada bukan ini ya, kebetulan mereka saudara, cuman memang kapasitasnya memang ideal untuk jadi capres, bukan karena polusi ya, kayak gitu. Terus abang di Sumedang itu jabatannya sebagai Terakhir sama kayak abang, sekjen. sekjen. Waktu itu tidak ada sogok menyogok Enggak, kepada justru saya waktu itu calon ini ya, calon apa? Tahun ketiga ya. Itu tahun berapa itu bang? Berarti 2006 saya jadi sekjen waktu itu. Nah ceritanya gini, Sambil diminum abang. Oh iya. Takutnya nanti keingat masa lalu. iya, Yang sedih kita juga. cinta itu. Ada tisu buat nangis. Ya, sudah ada disiapkan. Oh, itu maksudnya ya. Karena Ada yang maksudnya ya? Jolly Donsnya nih. Ada yang Jolly donsnya, tisu ada nih. Kalau untuk dana sudah disiapkan BPD Kabupaten. Terus ada orang juga dari Toraja ini, kalau yang mau makan silakan. Iya, Torajanya langsung. Ya, silakan abang. Ya, jadi tahun ketiga itu ada pemilihan apa? Bukan tahun ketiga ya? Iya tahun ketiga. Pemilihan Hokage. Hokage. Ketua ya. Jadi tahun ketiga itu ada pemilihan Hmm. senior kita. Ya waktu itu jadi idenya jadi apa? Jadi kapresnya Bang Romal Uli Jaya Sinaga, sekarang dia di Kemensos. Ya, Kemensos di pusat. Pusat ya. Pokoknya Bang itu luar biasa deh. Ini Bang Romal, kalau nonton Bang Romal itu panutan tuh. Ya jadi saya Anak buahnya Bu Risma. anak buah Bu Risma ya. Luar biasa pokoknya. Jadi dari beliau saya belajar banyak. Jadi waktu itu saya ditunjuk sebagai sekjen sama beliau. Ya sama, Tunjuknya itu pakai tangan kamu jadi sekjen. pakai kaki juga gitu. Oh, wow. Saking supportnya, Saking semangat ya. saking semangat ya. Sama-sama tamu Batak, harus naik. Iya. Di sana banyak juga orang timur loh, Oh iya. anggota kita ya. Sekarang juga banyak. Hampir imbang anggota kita Iya. waktu itu. Berarti timur dengan Batak itu yang saling melihat di Iya. saling menopang gitu. Iya betul. Jadi waktu itu saya ditunjuk ya sebagai sekjen beliau itu tahun ketiga sama. Jadi saya tahunya itu PMK di situ. Gitu. Selain di internal, di eksternal pun perlu kita untuk bersatu dengan teman-teman yang lain gitu. Karena ya kita minoritas, jangan sok-sokan kayak gitu. Yang sok eksklusif, lu siapa gitu kan? Diginiin nama yang ya apa namanya, diginiin doang, kita nggak punya ikatan nama yang lain ya. Iya. Gitu. Jadi waktu itu ya fraternitas juga kita jalan gitu kan. Intelektualnya juga jalan di situ gitu kan, dari internal juga gitu kan. Ya itu tadi ya ke gerejanya jangan juga, ya teman-teman di sana juga ya rajin-rajin ke gereja. Jadi bukan alasan nih teman-teman PMKRI karena di PMKRI jadi anti gereja. Wah itu salah itu loh, jangan ditanam di sini. Ya. Saya harap ketua presidium mendengarkan itu. Ketua presidiumnya yang mana? Bukan yang Iya ada di sini. di sini ya. Ini bukan menjelekan ketua presidium Samarinda, tapi memang fakta. Dia sibuk memperjuangkan. Bukankah bekerja juga doa? Iya. Dia menanamkan orangnya terbuka tapi tidak melalui perbuatan dan tindakan. Jadi tahun keempat itu saya mencalonkan diri jadi capres setelah jadi sekjen kan. Ya itulah. Di situ yang saya rasakan memang benar-benar dinamika kita berorganisasi. Iya. Waktu itu sakit hati juga gitu kan. Nggak sampai buat kayak semacam apa itu di Masih tidak percaya? apa bukan masih tidak percaya Oh, atau bagaimana? bikin anu kayak klaim saya yang menjadi pemimpinnya itu kayak yang tahu kan buat juga makanya terinspirasi lah yang sekarang jadi menteri itu. Jadi kemarin dulu itu saya calonkan diri nih jadi capres gitu kan. Udah dihitung-hitung di suara, udah dekatin semuanya. Ya.
lobby. Udah ngelobi, oh udah dapat itu, udah oke. Pas pemilikan, kok kalah? Kok kalah? Wah ini berarti Berapa skornya itu Bang? Waktu itu. ya waktu itu nyampe ada berapa sekitar saya lupa ya, pokoknya selisih 2. Selisih 2. Kamu ketuanya hampir besar ya? Iya. Selisih 2. Udah dihitung sebenarnya, Iya, udah dihitung ya kalah juga ya. Selisih 2 itu ya. Sakit nggak kayak? Wah sakit banget ya. Tapi nggak sesakit Inggris kalah tadi malam ya. Saya waktu itu sempat ya mungkin belum dewasa kali ya, sampai sempat vakum juga. Ternyata sebelumnya itu ada juga yang seperti ini ya. Masih ada. Ya, Masih ada lah. Jujur gitu ya. Iya, itu memang dinamikanya seperti itu. Dinamika. Tapi ya maksudnya ya itulah. Di situ saya diajarkan juga ya buat teman-teman Pemkri alumni ya. Saya sih nggak ada niat apa-apa gitu. Ya, saya sangat menghormati, bahkan ya sampai sekarang kita tetap juga tergabung di grup juga sama alumni itu. Jadi saya katakan nggak ada sakit hati, nggak ada juga. Ya bagian dari dinamika gitu. Saya sangat menghormati ya ketua presidium yang waktu itu lawan saya menghormati. Gitu. Ya, wajar sih apa. Waktu itu memang sakit juga, aduh sakit banget gitu. Oh cuma 2 aja itu tapi terus orang bisa jadi Ini dong. siapa kan? Ini kan? Iya. Ini siapa ini? Dibalik ya kan. Habis itu nggak dipanggil lagi tuh Bang Tidak untuk jadi presidiumnya kan atau apa kan Hokage kita yang di Jakarta kan yang kalah dirangkul jadi menteri. Nggak pernah kayak begitu Bang? Dan juga sih. Nggak. Nggak juga. Berarti salah. Mungkin apa? Ya adalah dinamika waktu itu yang memang tidak Berarti mungkin. abang ini di oposisi ya? Tapi saya nggak berusaha ganggu. Pokoknya ngikuti aja ya. Ya, karena memang kalah ya kalah gitu. Ya saya dukung dari belakang aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi tetaplah mantap lah waktu itu. Iya ya. Gitu. Nah kalau Bang Anton bagaimana tuh? Pernah nggak seperti yang diceritakan Bang Jani? Ya kalau saya sih untuk dinamika organisasi yang saya alami selama berhimpun di Himpunan Masyarakat Republik Indonesia Cabang Samarinda, saya nggak mengalami itu kebetulan. Karena kan kemarin saya di lobby ngisi sebuah form kesediaan, kalau tidak bersedia dia cari yang lain kan begitu. Tapi kan karena saya tadi di pressure oleh senior kan, harus ini iming-iming mau dibantu lah, terus didukung, disupport kan, ya saya percaya kan. Tapi saya waktu itu tidak termasuk bagian dari kandidat yang bersaing dengan adik saya untuk mendapatkan posisi kapres gitu kan. Gimana ceritanya adik sama kakak baku lawan ini? Ya, itu. Saya tidak masuk dalam rivalisasi itu pada saat itu. Nah, terus kalau saya lihat bahwa PMKRI itu menurut saya ya tadi itu bagian dari dinamika. Nah, dan menurut saya kalau misalkan saya itu kalah, karena saya juga melihat adik saya dan kalau adik saya itu terpilih bukan karena rivalitas, kita tidak ada lagi menjadi kapres. Itu aja sebetulnya ya. Nah, vakum waktu itu kan, bukan ada menjadi kapres. Karena semua orang orientasinya sudah masa depan, mau kerja, mau lulus kuliah, mau berkeluarga. Itu yang senior sudah begitu orientasinya. Makanya teman-teman ditinggalin nih barang nih kan. Berarti pilihan terakhirnya adalah menunjuk orang yang tidak mempunyai pandangan mau kerja atau apa? Iya. Salah satu itu opsinya yang paling relevan untuk kesinambungan organisasi. Yang kedua saya lihat itu ternyata yang saya alami di organisasi Cabang Samarinda itu ya tadi karena model kalau misalkan ada yang kalah dalam rivalitas kompetisi itu hal yang biasa. Maksudnya kita rame-rame di saat forum luar, tapi di luarnya is okay, biasa aja, kayak biasa ya teman aja. Karena apa? Berarti kita perlu belajar lagi, ya kan? Jadi strategi kita yang kita pendekatan dengan teman-teman ini masih kurang gitu loh. Berarti kita bukan percaya diri dengan teman-teman, tapi harus alumni harus kita lobby juga, begitu lah. Untuk tadi perayaan suara tadi kan. Saya rasa mungkin seperti itu. Ya. Pernah nggak ada cerita waktu keluar atau apapun itu kayak rapat itu sampai lempar di atau segala macam itu? Itu pernah ya. Mungkin bisa diceritakan nanti abang juga. Ada nggak kisah-kisah yang menarik waktu itu? Ya itu menarik ya. Berkesan menurut saya itu kan ini. Sebetulnya ternyata itu
hanya sih apa namanya permainan watak aja. Beda pendapat itu kan wajar. Kami kita sudah dibiasakan di PMK itu beda pendapat. Berarti Bisa begini. Apa manajemen konflik ya? Iya, jadi bisa begini, beda pendapat. Kamu ikut suku, nggak ikut suku, oke. Kan itu pendapat kita masing-masing. Kita sepakat untuk tidak sepakat di sana. Dalam apa dinamika organisasi di cabang Samarinda, kita sepakat untuk sepakat. Maksudnya kita menyepakati sesuatu yang merupakan pendirian dari kita. Benar atau salah itu masing-masing. Itu hanya waktu yang akan membuktikan nanti benar atau salah itu. Waktu aja yang bisa nanti memutuskan siapa yang benar, pendapat saya atau dia. Nah begitu, hanya waktu aja. Jadi kita sepakat atau tidak sepakat. Jadi kita tetap menghargai keperbedaan itu. Jadi biar aja mengalir, begitu aja. Karena yang mendewasakan itu kan cuma waktu. Iya. Karena seiring dengan kita berinteraksi dengan dunia kita di ruang, dengan semakin banyak komunitas sosial kita yang kita temui, itu kan mempengaruhi pembentukan karakter kita. Jadi itu seperti itu. Kalau abang gimana? Sampai sama sih. Jadi ada dinamika seperti itu ya, dinamika. Terutama di kita ini kan anggotanya itu nggak semua yang maunya ada perdebatan. Kan ada yang datang yang memang dia murni perlawanan gitu, hanya simpatisan gitu kan. Nah, kita berdebat padahal sebenarnya sepakat itu sepakat lagi kan. Mereka tuh apa sih jatuh hati ngomongnya gitu. Gimana nilai-nilai PMK ini bisa kita jalankan. Cuman kan ada yang tidak paham seperti di situ. Kita sampai dimusuhi juga. Iya. Kalau kita biasa ngobrol. Sampai sekarang itu bang masih dimusuhi. Hilang kontak kali. Hilang kontak. Iya. Kita Itu harus dicari itu temannya yang seperti itu. Yang tidak tanya kabar gimana, sudah adakah? Sudah ada kan. Jadi gitu apa namanya? Kita karena ngobrol-ngobrol biasa seperti ini, kita fraternitas gitu kan. Tiba-tiba di forum pendapat kita beda gitu kan. Kalau saya itu udah terbiasa berpendapat berbeda gitu kan. Tapi ketika forum teman-teman sampai ada yang apa sih dimusuhi berapa hari? Tapi itu saya rasa itu adalah dinamika ya. Jadi kalaupun di organisasi ada kadik nanti di PMK ada seperti itu ya itu mendewasakan kita sih. Jadi kalau ada rapat evaluasi, ingat tuh teman-teman, kalau ada yang marah itu manajemen konflik, bukan marah sebenarnya. Ingat tuh. Betul. Padahal memang dalam hati marah juga. Males sebenarnya. Nah bang, kan tadi momen-momen sudah diceritakan semua tuh kisah-kisah yang membuat abang tertarik dengan PMK, terus juga pernah mengisi jabatan tertentu gitu kan. Nah, ada nggak momen-momen yang membuat yang pernah membuat abang itu tertawa, menangis atau segala macam? Ini saya dulu ya. Oh iya. Saya kambing dulu nih. Sebelum saya lupa ya. Ini harus ini karena Langsung terbuka. semua kalau ini endorse-nya di depan tapi nggak ada yang nangis. Kalau Oh iya saya- satu-satu ya. Kalau saya mau pegang ini kan keringetan. Keringetan. Karena ada kipas ya kan. Aslinya Kalau mungkin saya- mati keringetan harus diganti. Apa ya? Karena dulu ngatain juga sih. Yang menghormati endorse yang ada. Ya, saya lanjut ya. Nih. Jadi ada 3 hal yang membuat saya itu ya tadi gembira, sedih dan apa namanya terkesan masuk PMK itu ada satu. Saya itu masuk PMK itu saya melihat selama ini ternyata kita itu masuk PMK itu termasuk saya pribadi ada 3 hal yang menjadi daya tarik. Pertama ada teman, ya kan pasti tuh pasti banyak teman-teman yang baru masuk dapat teman. Di Pengen di dapat luar teman. dari percintaan. Nah, itu nanti dulu. Nah, yang kedua, Kenapa sih aku ngomong percintaan tuh? ya, yang kedua ikut teman. Nah, Karena tadinya nggak ada motivasi masuk PMK. Cuma ikutnya pengen tahu kayak apa sih, sesuai nggak dengan kita, keinginan kita atau apa yang kita inginkan di ini kita bisa dapat nggak feel-nya itu. Yang ketiga cari teman itu bukan cari teman, dapat jodoh. Itu kan. Atau istilahnya itu ya, kalau istilah sekali cinlok ya, cinta lokasi ya. Kalau itu udah bucin itu udah jadian ya. Ini ya kita
Ya cari anu lah, gitu. cari seseorang lah, ya kan, yang bisa nanti ya mungkin kita bisa kita ajak nanti untuk ngobrol atau kan nggak normal, kita kan manusia normal, sebenarnya kan masa kita ngobrol sama cowok kan nggak mungkin terus-terusan begitu kan, sebagai manusia normal kan juga harus punya apa naluri kebutuhan lah bicara dengan yang berbeda. Kalau kita berbeda dengan pasangan jenis itu kan juga kurang elok juga kan ya, kita kan manusia normal gitu kan, jadi perlu juga lah begitu kan. Nah sekaligus ya itu ya kan PMK sedikit banyak bisa mengarah ke sana. Kenapa? Bisa mengarah itu memotivasi ke sana. Kenapa? Kita kan diajarin namanya public speaking ya. Nah, otomatis kita bisa berani nih mengungkapkan sesuatu dengan seseorang yang berbeda jenis dengan kita. Nah, itu satu ilmunya ya saya dapat. Ya. Berarti public speaking itu melatih kita untuk berbicara, mengungkapkan perasaan. Berani mengungkapkan perasaan. Nah, Selain dari berani ngomong di depan itu tadi. iya, jangan bukan dia ngomong di orasi di depan jalan ya. Oh enggak, begitu di depan cewek nggak berani ngorasi ya. Bisa ngomong aja nih. Nah, itu patut dipertanyakan ya. Patut dipertanyakan seperti itu. Berani ngomong di depan jalan tapi di depan cewek kaya. Sudah. Langsung aja Bang. Jadi salah satunya itu 3 hal itu yang memotivasi seseorang teman-teman nilai pembedanya di sana. Paling tidak siapa tahu mana tahu ya kan kita dapat. Amin. Dan kebetulan saya termasuk yang dapat. Wih. Dapat apa ini Bang? Ya dapat jodoh lah. Iya. Kebetulan. Iya. Iya. Karena ke manusia itu kan kalau nggak pada umumnya kalau nggak dapat jodoh kan dijodohkan gitu kan. Itu aja sih. Itu hal yang senang. Ya, yang senang sekaligus tadi kan sudah saya sampaikan dinamikanya mereka itu persoalan yang ya tadi kalau misalkan ada tadi seperti saya sampaikan Pak Jadi kurang lebih sama lah di semua cara seperti itu. Nanti kalau sudah mengungkapkan pendapat dan sedikit berbeda, teman-teman lain tidak bisa menerima merespon itu, nanti dia nggak mau deket kita, orang ini rese atau apa gitu. Karena memang motivasinya tadi ada 3, ada yang mencari teman, ikut teman, cari jodoh, jodoh, biarpun dinamika kayak apa ya, tetap aja sama orang yang masih ada di situ kita kerja, ya kan? Nah itu. Dengar tuh, dia masih berusaha tuh kejar sampai dapat. Kalau bisa sampai memang ada ya? Ada sih Bang, ada sih Bang. Terutama yang ada bagian produsennya ini. Produsennya. Ini inisialnya siapa inisialnya? TS. Oke. Paham aja kan kalau sudah ada TS-nya itu. Ya. Jadi ada momen yang tidak mengenakan nggak waktu itu Bang? Ya sedihnya tuh begini ya, itu sedikit. Kita itu kan sudah Berasa habis. sudah ini kalau berasa habis sudah berasa. Tapi begini, kita itu kan kadang kan ini ada kaitan dengan 3 hal tadi itu ya. Nah, sampai dapat jodoh. Jadi kita sudah bikin kepanitiaan nih, ya kan? Sudah bikin kepanitiaan. Terus kita sudah bagi tugas nih, distribusi tugas kita sudah rapatin. Mereka di dalam rapat iya, setuju. Begitu mau dekat hari -1, ya kan? -2, kita datang ngumpul mau ngasanain itu orangnya kan nggak ada. Yang datang itu justru yang tidak ada kaitannya koleksi dengan tadi tuh kewenangan yang misalkan seksi konsumsi ada, seksi perlengkapan nggak ada. Pada waktu itu kegiatan perlengkapan yang mau jalan nih. Nah ini seksi konsumsi bantu perlengkapan. Nah termasuk saya ketua panitia bantu seksi perlengkapan di situ turun. Karena dulu kami punya asrama, jadi dulu namanya Bina Insan, terus kan di sekolah tinggi ilmu apa? KTS ya pastoral itu. BI itu tetap BI-nya masih dipakai. Iya. Nah itu di situ ada asrama, ada barak-barak kecil itu. Kami yang kalau mau acara MPAB atau Mabim, kami siapin dulu tempatnya. Atau ada seminar, kami siapin tempatnya. Mereka nginep di sana. Nah, kalau acara indoor, maka siapin nginep. Gitu. Nah itu kedatang masa kami. Nah justru karena hal-hal seperti itu kami tadi pasti ada yang menjadi penyemangat ya. Sedihnya tadi kan bukan kerjaan kita sudah dibagi tugas orang iya tapi nggak datang ya. Senangnya gitu karena di situ termotivasi. Ada yang kita cek di sini ikut dari situ bantu kita kan gitu kan. Ternyata ini merupakan sebuah tradisi dari zaman dulu. Oh gitu ya.
Oh begitu ya. Oh, jadi tradisi. Jadi tradisi Saya baru tahu. ternyata. Jadi ada yang menyemangati juga di situ, ya semuanya diciptakan. Dan pada waktu ini sudah memang terjawab tradisinya dari Bang Anton. Oh, gitu ya. Saya baru tahu kalau itu jadi tradisi. Iya, tradisi sudah. Tapi yang nggak dapat gitu. Termasuk yang inisial TS tadi. Iya. Cek tahu aja ya TS itu siapa ya. Cek tahu aja. Nah, Bang Jendri ini, kira sama nggak dengan yang diceritakan sama Bang Anton di Sumedang itu? Di Sumedang. Jadi dulu saya waktu di Sumedang sempat di Marga juga. Nah, Gitu kan. Di Marga. Jadi sekjen itu saya di Marga. Jadi ya banyak kisah kita juga. Namanya kita anak kosan ya. Iya. Anak kosan ya lumayan nggak bayar ongkosan. Tapi kita juga yang ke senior ke alumni untuk kontrak kan. Kita yang menjalankan ini proposal kan. Tapi ya di satu sisi ya dibantu juga dari sini uang kosan kan gitu. Ya waktu di situ tuh yang paling berkesan ya hal ini sih apa. Di sana itu kan kalau udah lebaran itu pada pulang semua. Jatinangor itu kan memang nggak kayak sekarang ya. Ada Indomaret, ada mall, dulu belum ada. dulu warung tahu Sumedang itu ya. Pokoknya warung-warung gitu ya. Ada yang Alfamart doang satu. Kalau udah puasa ada kan libur, nggak ada warung, nggak ada yang buka. Kosong. Kosong, tutup semua. Jadi kita sisa perantau aja yang orang timur lah, orang Medan lah. Pokoknya orang-orang jauh gitu, orang sini benar-benar sepi kayak kampung mati gitu. Kosan memang itu ini semua bang. Kampus itu benar-benar untuk mahasiswa. Kita itu hampir sebulan makan Indomie, telur Indomie. Rasanya sampai bugar. Nafas itu rasanya Indomie kayak gitu. Dari tadi kita Napas Indomie. Masakan favorit kan? bau Indomie sampai mau muntah. Jadi sama waktu di Marga itu ada cewek-cewek yang bawa Indomie memasak mereka gitu. Itu kerja di situ gitu. Ya di situ juga cinlok tapi itu nggak kayak Bang Anton, sukses saya gagal gitu. Di fase grup ya. Iya. Terus sampai ke final. Seleksi ya, di fase grup ya. Kalau Abang Anton kan fase grup 16 besar. Berdelapan final, semifinal, akhirnya final. Dapat. Itu fase grup itu gugur gitu. Ini baru mulai pertandingan sudah gugur duluan. Berarti masuk kualifikasi. Iya maksudnya. Kan ngaganya ke Piala Dunia lagi kan? Sakit memang. Sakit. Tidak sesakit Portugal kalau tapi masih sakit Inggris lawan Prancis pernah. Pokoknya hari ini kita Inggris Portugal ini. Tapi kan Nippon masih cahaya Asia kan? Oh iya, Nippon masih cahaya Asia. Masih ada harapan kan? Jerman bisa dikalahkan sama Subasa. Hokage ke-9 dengan ke-10-nya keluar. Iya betul. Nah, lanjut lagi Bang. Belum Iya. selesai itu. Belum selesai. Potong sama Nippon cat itu. Iya itu. Jadi waktu ya serunya ya nggak dapat jodoh ya. Udah dijajakin beberapa ternyata. Oh, ada penjajakan juga ya? Kan di fase grup ada beberapa pertandingan kan. Betul. Iya. Gagal juga. Ya mungkin nggak tahu apa. Mungkin taktiknya ya. Taktiknya menyerang terus. Ada taktiknya juga ya. Tidak melakukan pertahanan yang baik atau melakukan Nggak tahu kapan nggak tahu kapan waktunya menyerang. Keselnya ya. Apa gelandangnya yang Iya kurang. itu Bang. Jadinya kita komentator bola di sini bukan podcast. Iya. Apa minumnya kurang kita nggak jadi kurang fokus gitu. Ya lanjut Bang. Kita Piala Dunia lagi nih. Piala Dunia. Itu ya sukanya seperti itu. Jadi kalau ya dukanya ya apa ya dukanya ya itu aja seperti tadi kalau ada teman-teman yang nggak sejalan itulah susahnya kita mahasiswa Katolik itu apa namanya untuk menyatukan visi di PMKRI itu agak susah juga karena saya nggak tahu ya apa di sini tuh kalau namanya urusan masyarakat itu sangat anti gitu saya nggak tahu gitu loh waktu itu yang saya rasakan ya jadi kalau kita udah ngomong urusan ke eksternal itu kayaknya
pada anti. Padahal belum nggak tentu juga, nggak seperti yang dipikirkan kan. Belum dijalanin sudah anti duluan. Udah, oh itu udah politik negatif padahal juga. Kayak gitu sih yang politik praktis. Padahal kita nggak politik praktis juga, Iya. hanya bersosialisasi saja dengan Benar. teman-teman yang ya terutama yang di Cipayung itu Iya, sebenarnya iya. kayak gitu. Iya. Waktu di Marga saya pernah juga kisah apa ya? Kan di Marga itu saya sama Kapres doang, sama Bang Romal itu kan. Pagi-pagi ada maling juga. Ada maling waktu itu datang. HP-nya itu masih Nokia 3310. Model itu. HP itu HP yang paling bagus pokoknya itu. Maling pas mau berangkat kuliah, maling datang. Seperti ini lagi jalan. Dia datang, maling ini datang loh. Ngambil hati saya pas lihat, maling, saya teriak maling. HP-nya dilempar, nggak rusak dong. Ya. Nokia nggak rusak gitu. Iya. Iya. Nokia itu kuat tuh dulu. Iya dilempar aja. Berarti dulu Nokia punya sejarah penting dalam kehidupan PM Kerja Iya, gitu. Di tahun itu. Enggak di tahun sekarang Realme, Oppo, Vivo, Android. Android sudah. Sekali banting gua 30 yang diincar. Kan? Tapi lebih banyak senangnya sih apa ya? Terasa persaudaraan gitu. Ya seperti kata Bang Anton tadi, ada yang teman-teman hanya untuk nyari teman. Itu terasa banget waktu di Bandung. Apalagi sore-sore gitu. Depan marga kita itu kan, marga itu agak di pojok. Ada pohon mangganya gitu. Jadi kita gitaran apa sama cewek-cewek juga gitu gitu ya. Nggak ada kepikiran gitu mau nyolong mangga di depan. Ya kita nyolong juga. Wah, nyolong juga. Ya pasti lah itu. Iya. Apalagi kalau lagi buahnya lebat. Jadi mungkin untuk Pak RT yang di depan paling tidak tanam pohon kelapa di sini Supaya nggak bisa diambil. supaya kami bisa bikin es kelapa di sini. Apa? Ini sih. Kalau sedihnya sih apa ya? Nggak terlalu banyak sih. Berarti Tadi kalau sedihnya Mas Jendri ini kalau uang kosnya belum datang gitu aja. Kirimannya belum diambil itu sedih banget. oh itu bukan cerita sedih. Oh, iya. Itu sudah Memilukan ya. sedih, sesedih-sedihnya Inggris kalah lawan Prancis. Iya. Sudah Hari ini sudah sudah kontrak debut. ya. Ya, ini terus ada nggak hal-hal yang tidak pernah dilupakan selama hidup PMI kali ini? Misalnya mungkin sewaktu meninggalkan organisasi ini ada nggak yang abang pernah kejar tapi nggak kesampaian gitu? Ini bukan bahas tentang percintaan, tapi mungkin ada hal yang mau dijalankan waktu itu tapi keburu selesai. Jadi gini ya. Jadi sebelum saya masuk ke sana itu saya kasih saya ceritakan dulu nih. Nah, itu ada ya. Ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Yang tercapai tadi jodoh, ya kan? Jadi jodoh itu, ya kan? Jodoh itu kan tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi saya kok bisa dapet sih cinlok gitu ya? Nah, jadi tadi saya ceritain pada tahun 1999 sampai tahun 2000 itu 2001 itu ada penerimaan MPAD. Nah, untuk MPAD waktu itu kami kan senior dipanggil. Iya. Nah, sebetulnya kalau kenalnya itu sudah waktu saya jadi ketua Mabim, ketua panitia Mabim di tahun 96-97 itu saya ketua Mabim. Itu target yang saya lihat tadi itu waktu saya ketua panitia dia ikut Mabim situ. Nah, gitu. Ya, calon tadi itu yang saya ceritain itu mantan pacar itu kan. Nah, jadi itu dia ikut Mabim, saya ketua panitianya. Nah, itu targetnya pertama. Saya pasang targetnya di tahun 9697. Ya kan? Nah, itu dia di situ targetnya. Waktu nembaknya tahun 1999 2001. Nah, waktu itu kami ada acara besar, rekrutmen anggota PNP, maba. Bukan anggota PNS kami ini bang. Bukan. Ini DOL waktu itu. Kemana itu bang? Di Tanah Merah itu di camping ground itu.
Oh, di situ. Ya, Hmm. yang dekatnya apa? Lapangan tembak utara Iya. itu kan Iya, ya. di situ. Nah, di situ ada saya punten saya juga dipanggil. Waktu itu pas kebetulan acara itu kami pilih, panitia pilih itu tanggal 14 Februari tahun 2001. Wah, pas Rabu-Abu. Nah, Lagi Valentine. ya, waktu itu dia kan panitia nih. Nah, saya suruh peserta itu ketuanya, ketua kan mereka kan dibagi kelompok-kelompok nih, kelompok Iya. 1, kelompok 2, kalau itu sekitar ada 50 ada 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu saya ketuanya yang dipilih dulu, ketua angkatan itu saya suruh menyerahkan kado Valentine itu. Waktu itu abang kasih kado apa? Ya, oh. Ini Waktu- yang saya ya, praktekkan Wah. juga sih. Ini. Jadi begini, saya sih nggak istimewa nih, saya kasih apa? Itu yang gelang ini, kok gelang, cincin apa korongka ya, cincin 10. Oh iya, anu gelang perang. Bukan gelang, itu kalau gelang, tapi cincin aja. Cincin. Yang cincin 10, tapi cincin ada satunya. Nah, Oh, itu. yang itu. Nah itu Cincin. ada cincin Ada, korongka, ada. cincin 10. Nah itu saya masukin di box cincin, ya kan? Nah, saya kasih ucapan. Itu ada bentuknya lo enggak apa itu bang? Oh enggak, itu lipat aja. Lipat aja. Sempat ya. Nah, sama Enggak romantis abang. hal bentuk ya, karena mahasiswa waktu itu dan saya waktu kerja sambil kuliah kan susah Oh, iya sih. ya. Jadi yang murah meriah itu. Nah, terus saya kasih apa namanya sedikit catatan. Catatan di situ Sudah terasa puisi lah sedikit ya kan puisi situ saya titipkan ke mereka harus sampai kalau enggak ada momennya waktu itu. momennya. Jadi kami kan waktu itu membacakan surat cinta di jam waktu itu acaranya itu membaca surat cinta itu. Jadi peserta itu suruh bacakan surat cinta. Iya. Siapa seniornya yang mau dikasih surat cinta? Nah, bunyinya dia tentang ya mau sekali itu ya gombalan apa ya namanya ya mau puisi kan mau apa mau lempar apa apa ya terserah. Waktu itu enggak ada isi surat cintanya. Kami menolak atas pemerintahan. Oh tidak, kan suasananya kan Valentine. Oh, Ya, jadi siapa tahu kan ada surat cinta untuk pemerintah. ada harus ada kata cinta di sana. Nuansa cinta harus ada di sana. Iya, iya. Nah, maksud kritik tapi cinta, kayak gitu kan. Sampai kritik dengan cinta. Kan? Siap. Ya, waktu itu angkatannya Bang Reginus. Oh, berarti Reginus juga bucin waktu itu. Ya, waktu itu angkatannya Bang Reginus, Bang Reginus bukan ketuanya dia waktu itu ada temannya namanya Jimmy. Nah, ketuanya. Itu yang saya titipin. Dan harus sampai saya. Gitu. Nah, pas pembaca surat cinta itu rame itu. Nah, jadi sampai saya itu dibilang backstreet oleh teman-teman ini. Backstreet itu artinya saya apa namanya naksir, tapi nggak terang-terangan gitu loh. Maksudnya diem-diem. Diam-diam. Nah, itu si cewek yang saya tembak. Diam suka Ya, kamu. si cewek yang saya tembak itu. Emang punya cebel. Ya, si cewek saya tembak itu nggak pernah saya bawa pada saat acara atau di depan-depan gitu. Saya pasti bawa di luar acara. Nah, gitu. Maksudnya saya berkomunikasi atau apa itu di luar acara gitu. Di luar apa kayak panitia itu enggak. Saya kalau panitia tidak momennya juga. Kalau panitia ya saya titipin begituan. Iya. Gitu. Jadi saya acaranya di luar itu. Nah, jadi sampai di saya backstreet sama teman-teman itu, teman-teman ya alumni ya teman-teman pengurus itu dibilang gitu. Karena mereka nggak tahu serius atau enggak gitu loh. Tahunya nggak pernah kok ada komunikasi gitu kan ya kan. Nah, nggak pernah kok ada kepedulian atau perhatian gitu. Tapi kok malah tapi saya selalu awas itu. Kalau saya mau pulang dia bilang, tolong temenin tuh si A atau si C atau si F, nah gitu. Ternyata masih ada tradisinya saya pakai masih. Iya bang, di organisasi daerah katanya. Itu saya harus kasih arahan seperti itu. Kalau pulang jadi kalau pulang ya 5 sampai rumah. Tapi saya selalu pantau itu. Yang dipantau. Nah, ya, pantau. Berarti CCTV ya. Iya. Nah, waktu acara EPAB yang di outdoor lagi yang di Putak, teman-teman sudah tahu kalau saya dekat nih sama si target
si cewek ini. Iya. Nah, waktu itu di tenda, saya lagi diskusi dengan teman-teman alumni, dengan senior di situ. Tenda itu dilemparin batu. Karena kesel kali, ini sih yang bikin gara-gara ini. Karena mereka PDKT. Ya PDKT dengan si target saya, ya kan? Nah, tapi kok nggak ada yang jadi? Nah, itu. Jadi yang sedih bukan saya. Jadi kalau tanya alumni yang lain gitu kan ya, atau senior-senior yang lain. Nah, itu dilemparin tenda saya itu batu. Dulu dia dari atas. Wah, apa sih ribu-ribu di atas ini? Kalau kita lagi diskusi lagi happy di sini kan, nah, gitu. Terus? Iya, untung nggak jadi nggak rokok, gitu lah. Ya, begitu saya datang, mereka kabur, gitu kan. Oh, Ada apa nih malu? KKN ada lucu. Kan biasanya lempar batu kepalanya bocor, bukan lempar batu sembunyi tahu. Ya, seperti itulah kira-kira adanya. Nah, terus kalau yang tadi harapan saya sih, harapan saya sudah tercapai satu ya tadi. Ya, yang Itu nggak usah dibahas lagi, lapang lagi. Kalau harapan yang lain, kalau harapan yang lain di Pemkri, ya saya pengennya ini tradisi yang baik atau yang apa tadi itu ya, hal-hal yang tadi membuat kita tertarik untuk bergabung itu mungkin bisa dibuat atau dibiasakan di sini hal yang baik yang positif dengan ala kalian, ala generasi seperti sekarang ini. Tapi sensasinya atau spiritnya seperti itu. Boleh dimodifikasi, tapi seperti itulah. Gitu. Dinamikanya itu dikemas seperti itu. Ala anak kekinian. Milenial lah, milenial lah. Ya, kan milenial kan media banyak nih. Ada Instagram, Facebook. Itu bisa dimodif lah. Kreatif dan lebih inovatif. Lebih bagus lah. Gitu. Itu harapan saya yang DPRD, tapi belum tercapai itu. Ya itu Saya yang belum lihat. Itu yang mau kita kejar, mau kita garus bersama itu ya. Memodifikasi apa yang belum kita capai. Ya. Dan tidaklah ada bantuan-bantuan dari teman-teman yang peka. Ya. Mungkin nanti ke depan MPAB berikutnya kita akan gandeng cewek-cewek cantik. Bagus juga itu. Jadi cewek-cewek Program cantik kerjanya bagus. minimal cewek daya lah. Semakin banyak cewek cantik, semakin kesetiaan itu menghilang, Bang. Kamu diam. Ya, Bang Jendri, mungkin ada nggak yang Ceritanya itu romantis banget ya. Nggak ada itu. Kayak Inggris kalah. sesedih-sedihnya Ronaldo nangis sampai dia ganti pemain masih lebih sedih Bang Jendri. Nggak dapat. Kok nggak ada gitu ya kisah romantis. Nggak ada kebebetan. Gimana Bang? Aduh, saya nggak bisa berkata. Bang tidak lah ada hal-hal yang belum tercapai di PMK itu mungkin bisa lah kami coba kembangkan di sini atau kami sampaikan ke Sumedang sana. Aspirasi ya. Aspirasi ya, Sumedang. Nanti kami lewat email kan ini aspirasi dari senior jadi bahwa ini Iya. dengan catatan semangat terus buat tahu Sumedangnya. Ya, kalau saya ya bukan terbukti ya. Sekarang kan Pemkri Sumedang itu tutup ya, vakum kan. Vakum. Nah itu ya, dibilang ambisi bukan ambisi ya. Saya kan waktu itu memang termotivasi untuk jadi kapres karena saya lihat di Pemkri Sumedang itu kaderisasi itu memang agak mandek ya. Dan terbukti memang di 2010 ke atas akhirnya nggak ada kader kita yang terbentuk kayak gitu. Jadi waktu itu memang lebih kecenderungan ya karena saya di kampus pun belajar ilmu pemerintahan ya, dan berorganisasi juga. Karena saya lihat dinamika itu memang kalau kita nggak terlibat di masyarakat, ya kita akan tergilas. Akhirnya ya di Pemkri Sumedang itu waktu itu memang agak-agak apa ya, kaderisasi itu kurang jalan seperti itu kan. Ya sorry nih, saya bukan kritik, ya akhirnya terbukti juga. Jadi kita tutup gitu kan. Ya sedih juga menceritakan. Bukan karena
masyarakat lokalnya yang kurang orang Sumedangnya Enggak ya. juga. Enggak juga. Banyak pendatang, Karena kan mahasiswa pendatang bukan mahasiswa lokal. di situ kan banyak kan kosan sebenarnya. Hmm. Jadi nggak ada, kalau faktor masyarakat sih nggak ada kayak gitu. Oh, bukan. Nggak ada faktor masyarakat gitu kan, karena tekanan masyarakat ini ditutup nggak ada juga. Enggak juga. Cuma kaderisasi ya waktu itu yang saya rasa ya, sorry nih buat alumni ini pasti nanti takutnya dibaca dilihat di YouTube kan, ya kalau kritik ya kritik membangun ya silahkan gitu kan. Kalau memang ini dianggap sakit hati ya silahkan gitu. Tapi yang saya rasakan waktu itu memang kaderisasinya itu mandek. Akhirnya PMKRI itu hanya gerombolan. Oh, iya. Iya. Bukan Kayak gembong sih ya. Gembong. ya maksudnya Gelombang berat. akhirnya hanya having fun. Hmm. Nilai-nilai itu gak ditekankan, bukan hanya di segi masyarakat kita harus berpolitik praktis, enggak kan gitu kan. Jadi pembinaannya itu ya itu yang mau saya sebenarnya jadi ketua presidium itu tuh gak ada misi apa-apa gitu kan. Saya peduli gimana biar mahasiswa Katolik ini melek gitu loh, melek organisasi itu sangat penting gitu kan. Ya akhirnya itu nggak tercapai, bukan mendoakan ya, saya sedih juga gitu kan. Organisasi saya yang pernah bernaung di sana ini boleh dibawa pulang. Endorse ya. Jadi organisasi saya bernaung di situ yang membesarkan saya ya. Ya bukan saya mengaminkan terbukti enggak gitu kan. Sorry bukan mengaminkan, tapi itu yang ambisi saya kalau ditanya tadi, ambisi yang belum tercapai gitu kan. Gimana kemasyarakatan kita jalan lah, tapi ya itu dinamika lah. Oke. Jadi buat ya teman-teman yang masih aktif ya boleh bersenang-senang, tapi berorganisasi juga harus kita perhatikan juga, kita harus peduli. Itu sih yang belum tercapai ambisi. Ya, begitulah kisah kasih di Kemajuang ya, cukup menarik untuk kita kembangkan, kita ceritakan di sini. Tapi karena waktu sudah semakin sedikit, mungkin terakhir dari abang-abang sebelum ditutup. Ya, kalau kuat saya. Belum saya Udah semangat, sudah semangat quote-nya. Kan mau selesai kan? Baca duluan. Jadi kita bisa beraktivitas lain. Silakan abang quotes-nya untuk kami yang ada di sini dan di Sumedang. Jadi ya sebetulnya kalau bagi saya gak ada ruginya ya dapat pasangan atau cinlok ya, karena pasangan kita itu akan mendukung kita pada saat kita nanti pulang larut malam, karena dia ngerti bahwa seorang aktivis pasti di PMKRI seperti ini. Nah itu ya itu. Oke. Quotes-nya bang? Kalau dari saya Semangat walaupun gugur di fase grup. iya. Ya. Semangat walaupun gugur di berbagai pilihan. Itu ya. Catat tuh. Tagar nanti itu. Semangat walaupun gagal di berbagai pilihan. Oke. Sekian podcast hari ini. Semoga video jadi ya, bermanfaat untuk teman-teman. Ambil yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya. Kalau ambil negatifnya kita aja gitu ya. Ambil yang positifnya aja, Perbaiki yang negatifnya ya. Jangan diambil. Jangan ditiru. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. De Loyola 47. Bye bye. Dadah.